Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penerapan cell sort untuk mengurutkan nilai ulangan siswa. Mengurutkan data adalah hal penting dalam dunia nyata, seperti mengurutkan nilai ulangan siswa untuk menentukan peringkat. Jika jumlah siswa banyak, metode pengurutan sederhana seperti insertion sort menjadi lambat karena harus banyak memindahkan data satu persatu. Cell sort hadir sebagai solusi untuk mempercepat pengurutan dengan membandingkan dan mengurutkan data dengan jarak tertentu terlebih dahulu. Dengan menggunakan cell sort, pengurutan nilai bisa lebih efisien dan lebih cepat meskipun data yang diurutkan cukup banyak. Nah, selanjutnya ada cell sort. Cell sort adalah algoritma pengurutan data yang dikembangkan dari insertion sort. Nah, cell sort bekerja dengan cara membagi data menjadi kelompok-kelompok kecil berdasarkan jarak tertentu. Lalu, melakukan penyisipan di dalam kelompok tersebut. Lalu, semakin lama, jarak akan diperkecil sampai akhirnya menjadi satu dan akan terurut. Lalu, ada konsep gap atau jarak. Gap adalah jarak antara elemen-elemen yang dibandingkan saat mengurutkan data. Pada awalnya, gap biasanya diambil setengah dari jumlah data. Lalu, setelah setiap putaran, nilai gap akan dibagi dua lagi. Dan pada akhirnya, gap akan menjadi satu seperti proses pada insertion sort biasa. Dengan adanya gap, data yang letaknya jauh bisa lebih cepat pindah ke posisi yang seharusnya sejak awal. Nah, selanjutnya adalah keuntungan menggunakan cell sort dalam mengurutkan nilai siswa. Penggunaan algoritma cell sort dalam proses pengurutan data, khususnya untuk mengurutkan nilai siswa, memiliki sejumlah keunggulan yang membuatnya cukup efisien dan praktis. Berikut ini adalah beberapa keuntungan utama dari penggunaan cell sort. Yang pertama, lebih cepat dari insertion sort. Cell sort merupakan pengembangan dari insertion sort, namun dengan performa yang lebih baik, terutama untuk jumlah data yang besar. Algoritma ini bekerja dengan cara membandingkan elemen-elemen yang berjarak jauh terlebih dahulu, bukan langsung elemen-elemen yang berdekatan seperti pada insertion sort. Pendekatan ini mengurangi jumlah pergeseran data yang harus dilakukan, sehingga proses pengurutan menjadi lebih cepat secara keseluruhan. Yang kedua adalah mengurangi waktu proses secara efisien. Ketika data yang akan diurutkan sudah hampir terurut, cell sort ini bekerja sangat efektif. Nah, itu karena algoritma ini akan memperbaiki data secara bertahap menggunakan interval tertentu, sehingga pada iterasi akhir yang biasanya berupa insertion sort, jumlah langkah yang diperlukan menjadi jauh lebih sedikit. Dalam konteks pengurutan nilai siswa, ini tuh sangat berguna karena data seringkali tidak benar-benar teracak kan, tetapi sudah mendekati urutan yang diinginkan. Yang ketiga ada penggunaan memori yang minimum. Salah satu keunggulan cell sort adalah sifatnya yang in place. Artinya, algoritma ini tuh tidak memerlukan memori tambahan dalam jumlah besar untuk melakukan pengurutan. Cell sort bekerja langsung pada array atau daftar data yang ada, sehingga sangat efisien dalam penggunaan ruang. Hal ini tuh sangat menguntungkan dalam sistem dengan keterbatasan memori seperti aplikasi berbasis perangkat mobile atau sistem pendidikan berbasis web dengan banyak pengguna. Nah, yang terakhir adalah cell sort ini mudah dipahami dan diterapkan dibandingkan dengan algoritma pengurutan dengan tingkat lanjut seperti merge sort atau quick sort. Cell sort relatif lebih sederhana dan mudah dipahami. Struktur logikanya yang bertahap membuatnya cocok untuk digunakan dalam pendidikan atau aplikasi nyata, seperti pengurutan nilai siswa, harga barang, ranking peserta lomba, dan sebagainya. Dengan pemahaman dasar tentang pengurutan dan perulangan, algoritma ini sudah dapat diimplementasikan dengan baik. Nah, kesimpulannya, cell sort ini memberikan keseimbangan antara kecepatan, efisiensi memori, dan kemudahan implementasi. Oleh karena itu, algoritma ini menjadi salah satu pilihan yang tepat untuk digunakan dalam pengurutan data sederhana hingga menengah, seperti dalam sistem manajemen nilai siswa di sekolah maupun aplikasi lainnya. Untuk algoritma mengurutkan nilai ujian dengan cell sort itu, yang pertama, kita menentukan dulu gap atau jarak antar elemennya, yang biasanya itu dimulai dari setengah jumlah datanya. Lalu, selama nilai gapnya itu lebih dari 0, setiap elemennya itu akan dibandingkan dengan elemen lain yang letaknya terpisah sejauh nilai gap tersebut. Kalau nilainya lebih kecil, maka posisinya akan ditukar. Setelah satu siklus selesai, nilai gap itu biasanya akan dikurangi atau dibagi dua, dan prosesnya diulang sampai gapnya itu menjadi 1. Dengan cara ini, nilai ujian akan terurut secara bertahap dari mulai yang terkecil hingga yang terbesar. Oke, di sini saya akan menjelaskan program cell sort berdasarkan studi kasus mengurutkan nilai ujian siswa. Nah,
Di sini saya membuat variabel list dengan nama nilai yang berisi 10 elemen. Kemudian saya menggunakan fungsi membuat fungsi yang bernama cell sort. Kemudian saya menginisiasi jarak awal yang berdasarkan setengah panjang dari nilai. Berarti nilai dengan 10 elemen dibagi 2 menjadi 5. Nah, kemudian selama jarak lebih besar dari 0, maka dia akan menjalankan program di bawahnya. Di sini kita membuat loop dari indeks jarak sampai akhir. Nah, di sini saya membuat nilai variabel temp untuk menyimpan nilai saat ini untuk dibandingkan dan disisipkan ke list nanti. Kemudian saya membuat variabel j untuk menyimpan posisi saat ini. Nah, kemudian jika j lebih besar dari jarak dan nilai, yaitu nilai ini, j dikurangin jarak, posisi saat ini dikurangin jarak lebih besar dari nilai yang kita akan gunakan untuk bandingkan tadi, nilai temp ini, maka dia akan menjalankan program ini, yaitu geser nilai saat ini ke posisi j. Ya. Kemudian saya membuat posisi saat ini dikurangin dengan jarak, yaitu menggeser posisi ke kiri sejauh jarak. Kemudian saya membuat nilai saat ini, membuat nilai untuk menempatkan dia ke posisi yang tepat. Nah, setelah ini selesai, maka kita membuat lagi membagi posisi jarak tadi dengan 2 dan seterusnya. Kemudian saya membuat contoh print untuk menampilkan nilai sebelumnya. Dan setelah saya menjalankan program cell sort, maka kita akan mendapatkan hasil seperti ini, yaitu mengurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Oke, kesimpulannya adalah dalam dunia nyata, seperti mengurutkan data nilai siswa, kecepatan sangat penting untuk menentukan proses yang lebih cepat dan efisien. Cell sort ada untuk membantu mengurangi jumlah pergeseran data dibandingkan dengan metode dasar lainnya seperti insertion sort, terutama untuk data yang cukup besar. Cell sort mudah diimplementasikan, efisien untuk ukuran data sedang, dan memerlukan sedikit ruang tambahan sehingga cocok untuk banyak kebutuhan pengurutan praktis.